dari kelas SD 19B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS pemecahan masalah matematika, dan di sini saya menggunakan soal dari kelas D. Soal yang pertama. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah adalah metode belajar yang diterapkan guru dalam kelas, yang menekankan pada penggunaan masalah di kelas dapat meningkatkan kemampuan siswa-siswa dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah metode pembelajaran kontekstual dengan masalah. Soal nomor 1 terdiri dari A dan B. Nah, di sini saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Jelaskan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah dan berikan contohnya dalam pembelajaran di SD. Konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dari konteks yang terbatas. Contohnya, di kelas 3 semester 2, guru hendak mengajarkan cara menghitung luas persegi dan persegi panjang. Dalam hal ini, guru tidak boleh langsung mengemukakan rumus luas persegi dan persegi panjang, tetapi guru sebaiknya mengenalkan contoh-contoh persegi dan persegi panjang, seperti ubin, buku, pintu, dan lain-lain. Siswa diminta menyebutkan contoh-contoh lain yang langsung terdapat di dalam kelas yang bisa disentuh atau dilihat. Lalu yang B, penerapan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah yang mengintegrasikan pemahaman konsep bermakna dan penggunaan masalah-masalah di kelas. Apa mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, metode pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Karena tujuan dari metode pembelajaran kontekstual ini yaitu agar siswa berpikir secara kritis dalam rangka mencari dan menemukan pemecahannya melalui berbagai sumber belajar. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh. Rosdiana terbang dengan pesawat dari Jakarta ke New York selama 16 jam. Waktu di Jakarta dengan New York berbeda 12 jam. Artinya, kalau di New York pukul 12 malam, di Jakarta pukul 12 siang. New York lebih lambat. Rosdiana berangkat pukul 9 pagi. Pukul berapa Rosdiana tiba di New York? Nah, di sini juga ada contoh strategi pemecahan masalahnya. Berangkat pukul 9 pagi. Waktu perjalanan 16 jam. Tiba pukul 9 ditambah 16 sama dengan 25. 25 sama dengan pukul 1 malam waktu Jakarta. Karena berbeda 12 jam, jadi 25 dikurang 12 sama dengan 13. Berarti tiba di New York pukul 1 siang. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini merupakan metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik tersebut. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama, teknik keterlibatan siswa. Teknik keterlibatan siswa merupakan sebuah teknik yang sangat berguna dalam mengajar matematika. Keterlibatan siswa merupakan suatu proses yang mengikut sertakan setiap siswa secara serempak dalam proses belajar. Nah, teknik keterlibatan siswa terbagi menjadi 3 bentuk. Antara lain, yang pertama, keterlibatan secara lisan. Contohnya, kegiatan menghitung disajikan dengan menyanyi bersama-sama. Misalnya,
1 ditambah 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Lalu, yang kedua ada keterlibatan secara fisik. Contohnya, siswa diminta menggunakan jari tangan atau jari kaki untuk menghitung banyak teman di dalam kelas. Lalu, yang ketiga, keterlibatan secara tertulis atau simbolik. Contohnya, guru menulis soal dan siswa diminta menulis jawabannya baik pada bukunya maupun pada papan tulis. Lalu yang kedua ada teknik analogi. Teknik analogi adalah suatu teknik mengajar yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jumlah 5 tambah 3, guru dapat bercerita, misalnya, si Nia mempunyai 5 buah buku tulis, ayah membeli 3 buah buku tulis, dan ketiganya diberikan kepada Nia. Ada berapa buah buku tulis yang dimiliki Nia sekarang? Selanjutnya, yang ketiga ada teknik menggunakan model. Model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Teknik ini digunakan secara luas untuk mengurangi tingkat abstraksi suatu konsep. Nah, di sini juga saya mempunyai contohnya. Jadi, 3 kali 4 dapat diartikan dengan 4 tambah 4 tambah 4. Ada juga 4 kali 3 diartikan dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Hasilnya sama-sama 12. Nah, jadi kesimpulannya dari contoh ini adalah bahwa operasi perkalian pada suatu bilangan dapat diartikan dengan penjumlahan, yaitu penjumlahan berulang. Seperti A kali B sama dengan B tambah B tambah B. Sebanyak A yang dikalinya itu jadi sebanyak A, sebanyak yang di depannya. Begitu. Lalu yang keempat ada teknik permainan. Dan yang terakhir ada teknik simulasi. Permainan merupakan sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai satu atau lebih pemenang dan melibatkan unsur keterampilan maupun keberuntungan. Sedangkan simulasi merupakan sembarang alat atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Baik permainan maupun simulasi merupakan teknik pembelajaran yang sangat menarik minat siswa. Contohnya seperti bermain peran atau role playing, merupakan bagian dari metode simulasi dalam proses pembelajarannya. Metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi. Jadi, agar siswa tersebut tidak boring, tidak bosan dalam mengerjakan soal-soal matematika, jadi bisa dengan cara teknik simulasi atau permainan ini. Lalu soal yang terakhir atau yang ketiga, berilah contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan di siswa SD. Nah, di sini saya mempunyai satu soal dan cara menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini saya mempunyai satu soal dan cara menyelesaikan masalahnya. Pipit mempunyai 450 gelang karet. Sebanyak 225 gelang karet diberikan kepada adiknya. Ibu memberi Pipit 270 gelang karet lagi. Berapa banyak gelang karet Pipit sekarang? Cara penyelesaian masalahnya, 450 gelang karet dikurang 225 gelang karet ditambah 270 gelang karet. Hasilnya 495 gelang karet. Jadi, banyak gelang karet Pipit sekarang adalah 495. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.